Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin memberikan renungan singkat dari Injil Yohanes pasal kelima ayat yang ke-6. Di sini Yesus bertanya kepada orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Dan ini juga pertanyaan buat kita, maukah engkau dipulihkan? Sebenarnya dalam bahasa Inggris, do you want to be well? Pertanyaan Yesus. Bukan hanya sembuh, pulih, diselamatkan, dibaharui. Namun orang yang sakit ini mengeluh, menyalahkan orang lain. Bisa juga kita seperti itu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan banyak orang. Nah sekarang sangat sederhana, saudara. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau diberkati Tuhan? Tinggal kita jawab, ya, saya mau sembuh, saya mau dipulihkan. Di sini, di pasal yang ke-5 ini kita bisa melihat bahwa ada orang yang buta. Di rumah Bethesda ini ada orang lumpuh, orang timpang, orang yang buta, orang yang hidup dalam kegelapan, ya, tidak bisa melihat. Ini gambaran orang yang tidak punya visi, ya. Orang timpang nggak bisa berjalan dengan baik, orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, orang yang lumpuh kaki dan tangannya nggak bisa berjalan, membutuhkan uluran tangan, belas kasihan dari manusia. Dan ini gambaran, ini tidak pasti, namanya manusia yang tidak ada kepastian. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian. Makanya Bethesda artinya rumah belas kasihan. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh, ya. Dan sudah 38 tahun. Artinya hidup tanpa Yesus, hidup kita akan muter-muter. Hidup kita akan menjadi sia-sia, stuck, bahkan binasa, saudara. Tanpa Yesus hidup kita sia-sia dan binasa. Tapi ketika Yesus bertanya kepada kita, maukah engkau disembuhkan, maukah engkau diselamatkan, maukah engkau dipulihkan, maukah engkau diberkati, maukah engkau dipakai Tuhan, maukah engkau menjadi alat di tangan Tuhan? Tinggal kita jawab, saya mau. Jadilah kehendakmu atas hidupku. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan maksud pertanyaan Yesus ini supaya orang sakit ini fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada goncangan kolam. Fokus kepada Yesus, terbuka kepada Yesus. Mari kita fokus melihat, memandang kepada Yesus. Mari kita fokus mengiring Yesus. Mari kita fokus melayani Yesus. Mari kita terbuka kepada Yesus supaya segala sesuatu, haleluya, haleluya, terbuka kepada Tuhan dan Tuhan beri jalan keluar bagi setiap kita. Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Seketika itu juga orang itu sembuh. Dan ada tantangan setelah kita dipulihkan, setelah kita disembuhkan. Ada tantangan setelah kita diselamatkan. Akan ada tantangan, ancaman bagi orang yang mengiring Yesus. Tapi jangan takut, saudara-saudara, teruslah beritakan, haleluya, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang memulihkan, Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Beritakan kepada banyak orang supaya banyak orang datang kepada Yesus. Bawa mereka kepada Yesus supaya mereka juga dipakai Tuhan, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka, haleluya, dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus